Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, muslimin dan muslimah dimanapun berada, kembali kita ngaji hadis Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan yang berbahagia ini, di hari yang ketiga, bulan Syawal, bulan peningkatan, kita akan melanjutkan ngaji hadis Nabi Muhammad SAW. Terlebih dahulu, selamat Hari Raya, selamat berlebaran, mohon maaf lahir dan batin. Ya, pada kesempatan yang berbahagia ini, dalam suasana kemenangan, suasana Hari Raya Idul Fitri, kita akan melanjutkan ngaji hadis Nabi Muhammad SAW, yakni tentang bagaimana kita bersikap terhadap hubungan dengan sesama saudara, baik itu saudara yang dekat ataupun yang berada di tempat yang jauh. Akankah kita di suasana hari raya ini ataupun di hari-hari biasa kita ikut untuk sama-sama menggunjing, sama-sama menggibah atau ngerasani saudara-saudara kita yang berada di tempat yang jauh, karena mumpung ketemu, mumpung dalam forum reuni, mumpung dalam forum nongkrong dan sebagainya, maka akan sangat asik sekali rasanya apabila ada bahan yang digunakan untuk bercakap-cakap atau bahan untuk melakukan obrolan, dan itu biasanya adalah dengan menggunjing saudara kita. Nah, bolehkah kita merendahkan martabat saudara kita, menggunjingnya atau ngerasani untuk tujuan memperburuk keadaan, mencela dan menjatuhkan martabat saudara kita, baik itu yang dekat terlebih-lebih ataupun yang jauh. Nah, ajaran agama kita, Rasulullah SAW, ternyata melarang kita untuk menggunjing, jelas, dan juga melarang kita untuk menjatuhkan harkat martabat kehormatan saudara kita yang di dekat ataupun berada di tempat yang jauh. Dan barang siapa yang menjaga kehormatan saudara kita, baik itu yang berada dekat ataupun yang berada di tempat yang jauh, maka akan mencegah dirinya dari api neraka. Baik, mari kita simak riwayat hadis dari Abu Darda. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Darda radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man radda an irdi akhi bil ghaib raddallahu an wajhin nar yaumal qiyamah. Artinya, dari sahabat Abu Darda radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membela kehormatan saudaranya yang berada di tempat yang jauh, ketika saudaranya tersebut tidak ada di forum bicara-bicara, forum ngobrol, forum reuni, itu tidak ada di situ, bil ghaib radallahu an wajhi radallahu an wajhihin nar yaumal qiyamah, maka Allah akan menjaga dirinya dari api neraka pada hari kiamat kelak. Nah, apa yang bisa kita petik dari hadis ini? Hikmahnya bahasanya apa inti ajaran Islam dalam hidup bermasyarakat? Ya, benar. Jawabannya adalah saling menjaga, saling menghormati, saling menutupi aib saudara kita, ataupun sebaliknya, saudara kita menutupi aib kita. Ya, yang kedua, hormat menghormati menjadi ruh di dalam membangun persaudaraan yang Islami. Bahkan dalam Al-Quran tegas Allah Subhanahu Wa Taala memberikan peringatan
Barang siapa yang mencari-cari kesalahan, keburukan saudaranya, kemudian menghinanya, menjelekkannya, itu seperti orang yang suka makan bangkai saudaranya. Apakah kita seperti itu? Tentu saja tidak ada orang yang suka makan bangkai. Nauzubillah sama nauzubillah. Yang ketiga, bolehkah kita hanya menghormati seorang yang sedang berhadapan dengan kita? Nah, ini yang kita waspadai di hari raya ini adalah kita biasanya siapa yang ada di dekat kita, siapa yang ingin kita ambil hatinya untuk mungkin dapat proyek, untuk mungkin dapat angpau, untuk mungkin dapat perhatian-perhatian lebih. Ini kemudian kita bela, kita hormati dia karena dia berada di dekat kita. Sementara yang jauh, yang tidak hadir di forum tersebut, ya, ini kemudian kita jatuhkan, kita rasani, kita gunjing sampai jatuhlah dia kehormatannya, harkat martabatnya, sehingga orang pun menilai bahwasanya saudara kita yang jauh itu adalah buruk. Kemudian ini tersebar menjadi viral dari mulut ke mulut, dari grup WA ke grup WA, dari pesan ke pesan dan seterusnya, sehingga menjadi sesuatu yang merugikan saudara kita yang jauh tersebut. Nah, ini menjadi asik memang kalau ada bahan gunjingan, bahan obrolan, yakni yang menggunjing, menggibah, kerasani saudara kita yang jauh, terutama yang jelek-jeleknya, terutama yang buruk-buruknya. Ini menjadi bumbu, kita bumbui dengan mungkin karangan-karangan kita, cerita-cerita kita tanpa kita tahu keadaan yang sesungguhnya. Baik, yang keempat, tentu saja kita tidak boleh mengunjing saudara kita, dan justru Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk menjaga kehormatan orang lain meskipun ia berada di tempat yang jauh atau tidak dalam satu majelis dengan kita, dalam satu forum, dalam satu ruangan dengan kita, di tempat yang lain, di tempat yang jauh. Kita pun diperintahkan agama kita untuk menjaga kehormatan saudara kita. Nah, pertanyaannya yang kelima, mengapa kita tidak boleh membuka aib saudara kita, menghujat saudara kita dalam forum-forum reuni, dalam forum-forum obrolan, forum-forum nongkrong, di tempat-tempat yang biasanya. Ini kenapa tidak boleh? Padahal itu kan sesuatu yang asik begitu, sesuatu yang bisa membuat obrolan kita menjadi lebih menyala, lebih hidup dan sebagainya. Benar jawabannya, karena semenjak seorang muslim ini memeluk agama Islam, aku dirinya dengan bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan saya bersaksi adalah Muhammad adalah utusan Allah, maka ia masuk dalam sistem keamanan, keterjaminan, keserasian, keselarasan, kehormatan, dijaga, dihormati, dipelihara hartanya, dirinya, kehormatannya di dalam sistem agama Islam. Masuk dalam security system, masuk dalam sistem pemuliaan manusia, memanusiakan manusia yang paling baik, yakni dalam agama Islam. Kita dilarang menggunjing, kita dilarang caci maki saudara kita yang dekat, apalagi yang jauh, yang sangat potensinya sangat besar untuk kita gunjing, kita caci maki, karena kita ingin mungkin membuka obrolan, karena kita ingin mencari muka, karena kita ingin mendapatkan perhatian, karena kita ingin mungkin mendapatkan sesuatu dari saudara-saudara kita yang ada di majelis itu, di forum itu, supaya kita dianggap pintar bercerita, supaya kita dianggap mungkin narasumber yang hebat, supaya kita dianggap orang yang mungkin begini begitu, pandai, kebaikan-kebaikan kita banyak dan sebagainya dan sebagainya. Nah,
Berikutnya yang ketujuh, Imam Nawawi rahimahullah mengatakan, ketahuilah sudah sepatutnya barang siapa yang mendengar seorang muslim ini digunjing untuk membelanya dan melarang orang-orang menggunjingnya. Nah, kalau orang-orang tidak mau dilarang, ya saudaraku jangan menggunjing saudara kita dong. Kita alihkan pembicaraan yang lebih baik, yang lebih solutif, yang lebih aman, ya, sehingga tidak ada siapapun yang dirugikan. Kalau kita sudah menasihati seperti itu, kemudian tidak dihiraukan, maka hendaklah ia meninggalkannya, ya, meninggalkan forum majelis tempat nongkrong tersebut sebagai tanda kita nggak setuju dengan materinya atau temanya, begitu. Nah, bila tidak mempan dengan tangan, dengan tulisan, maka hendaklah ya meninggalkan duduk-duduk bersamanya dalam kitab Fathul Lisan karya Said Al-Qahtani halaman 17. Baik, berikutnya yang ke-8, Al-Munawi rahimahullah menuturkan hal tersebut, sebab kehormatan seorang muslim bagaikan darahnya. Barang siapa yang mengkoyaknya, seakan-akan ia telah mengguyurkan darahnya, mengalirkan darahnya. Dan barang siapa yang menjaga kehormatannya, seakan-akan ia juga menjaga darahnya. Sehingga ia dibalas apabila kelak dia masuk api neraka, masuk api neraka, maka ia akan dijaga dari panasnya api neraka. Kemudian apabila dia berhak masuk surga, maka Allah akan meninggikan derajat surga levelnya di akhirat kelak dalam kitab Faidul Qadir jilid 6 halaman 135 136. Yang ke-9, inilah indahnya agama Islam, saudaraku dimanapun berada, mengajarkan kita untuk bersilaturahim. Namun ada sesuatu yang perlu kita cegah, kita jaga, yakni menggunjing saudara kita yang ada di situ ataupun di tempat yang jauh. Salamatul insan bihifdzil lisan. Nah, selamatnya manusia ini, kita sekalian ini, karena kita pandai menjaga lisan kita. Man amana billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia mengatakan yang baik ataupun diam. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah kepada kita sekalian, kepada kita sekalian, semuanya untuk dapat menjaga kehormatan saudara kita yang berada dekat ataupun yang berada di tempat jauh. Semoga Allah merahmati kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.